Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan semoga apa yang kita inginkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama semoga kita bisa mendapatkan rezeki yang lancar, bisa sehat selalu, karena rezeki yang paling besar, nikmat Allah yang paling besar adalah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi doa dan amalan agar anak cepat bisa berbicara. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini selalu bisa memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, kemudian silahkan komentar Bapak Ibu sekalian menyebutkan doanya agar pemirsa yang lain yang mengunjungi channel ini, yang melihat video ini, ketika membaca komentar doa dari Bapak Ibu sekalian, nanti doa itu insya Allah akan kita aminkan, agar kita bisa saling mendoakan, sehingga dengan doanya orang banyak, doa kita pun akan mudah terkabul. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang anak itu memiliki perkembangan yang lamanya itu berbeda-beda ya. Ada anak yang bisa cepat belajar, ada anak yang bisa cepat perkembangannya, pertumbuhannya. Namun ada juga anak yang terlihat agak lambat dalam pertumbuhannya. Untuk bisa mempercepat pertumbuhan sang anak, atau agar anak bisa tumbuh kembang sesuai waktu yang normal, waktu yang standar, kita juga harus mengikuti saran dan petunjuk dari dokter atau dari bidan, yaitu orang-orang yang memahami bagaimana tentang ilmu perkembangan anak. Namun jika mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak yang dirasa anaknya itu agak lambat dalam berbicara, yang mana mungkin seharusnya sudah bisa berbicara namun masih sulit untuk berbicara, bahkan mungkin hanya diam saja ya ketika diajak bicara, atau sudah ngomong tetapi baru beberapa patah kalimat, artinya itu kurang lancar, maka saya di sini ingin berbagi pengalaman di sini saya ingin berbagi doa dan amalan agar anak cepat berbicara. Juga ketika sudah berbicara pun agar anak itu bisa fasih dalam berbicara. Doa dan amalan ini saya ambil dari beberapa ibu yang telah memiliki pengalaman menggunakan doa-doa ini. Dan doa-doa ini pun banyak diajarkan oleh para ustadz agar sang anak bisa cepat berbicara, juga ketika sudah berbicara agar bisa bicara secara fasih. Di sini saya akan berbagi beberapa doa tersebut. Yang pertama adalah doa yang masyhur, yang dimana doa ini diambil dari Quran surah Toha ayat 25 hingga 28. Doa ini adalah doanya Nabi Musa alaihissalam yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa hendak pergi ke tempat Firaun untuk berdakwah. Doa ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya adalah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amalan di sini saya ambil dari pengalaman Ibu Nurai, yang mana Ibu Nurai ini berasal dari Turki ya. Jadi Ibu Nurai ini punya pengalaman bahwasanya anaknya itu sulit untuk berbicara atau lamban dalam tumbuh kembang berbicara. Kemudian dia diberitahu untuk membaca ayat ini sebagai doa, sebagai amalan agar anaknya cepat berbicara.
Ayat ini bisa dibaca sebanyak 20 kali ditambah dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan ditiupkan ke anak. Juga amalan ini bisa dibaca kemudian ditiupkan ke dalam air dan diminum oleh sang anak. Lakukan amalan-amalan ini secara rutin, secara terus-menerus, juga bisa sesering mungkin agar doa kita terkabul. Dan tentunya kita juga harus yakin bahwasanya doa yang kita panjatkan, doa yang kita haturkan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan lupa sebelum berdoa pun kita harus mengikuti adab-adab berdoa, misalkan membaca Al-Fatihah dahulu, kemudian memberikan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena doa tanpa diawali dengan sholawat pun doa itu pun tidak sampai, dan kita harus yakin bahwasanya doa itu akan benar-benar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, kita bisa menggunakan bacaan surah Al-Adiyat, yang mana hal ini merupakan pengalaman dari Ibu Rauza Seudam. Jadi di sini Rauza Seudam ini juga berasal dari Turki ya. Di sini saya baca dari pengalaman beliau. Jadi Ibu Rauza Seudam ini memiliki putra dan sulit berbicara. Kemudian beliau mengamalkan surah Al-Adiyat ini. Bisa dibaca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fatharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana lirabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzal khabir. Shadaqallahul adzim. Bacalah surah tersebut sesering mungkin dan tiupkanlah kepada sang anak. Tentu kita pun berniat untuk membaca ayat ini, menggunakan ayat ini sebagai doa, karena Al-Quran itu adalah asyifa atau obat. Jadi menggunakan Al-Quran sebagai obat itu adalah hal yang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat dan Rasulullah pun memperbolehkan, karena memang Al-Quran adalah asyifa atau obat. Ibu, bapak, ibu bisa mengamalkan doa ini ya. Doa yang kedua ini atau doa yang pertama atau kedua-duanya juga bisa, tapi kalau bisa satu saja, dirutinkan dan yakin bahwasanya semuanya ini tujuannya adalah sama, untuk berdoa sebagai amalan agar anak bisa cepat berbicara. Kemudian yang ketiga di sini ada lagi, ini adalah termasuk doa yang masyhur yang banyak dibaca oleh ibu-ibu di Turki untuk membantu anaknya agar cepat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'idu ma'afnah idza barazal khalaiq li da'watihi min makhafatihi ya mu'id. Artinya adalah, wahai mu'id Allah, tidak ada yang bisa mencegahmu ketika makhluk-makhluk dibangkitkan untuk menghadap seruanmu karena takut terhadapmu. Di sini saya membaca pengalaman seorang ibu, bahwasanya dia memiliki keponakan yang tidak bisa berbicara, padahal sudah waktunya dia harusnya itu berbicara. Kemudian dia diberitahu tentang doa ini. Setelah membaca doa itu secara rutin, ternyata anaknya itu seakan tak bisa berhenti bicara, dalam arti cerewet terus ya. Ini pengalaman yang nyata dan banyak diamalkan oleh ibu-ibu di Turki. Jadi bacaan ini adalah bacaan doa yang cukup masyhur di Turki, dan jika Bapak Ibu sekalian mengamalkan doa ini dengan keyakinan, insya Allah anak kita, anak Bapak Ibu sekalian yang kemungkinan telat berbicara, sulit berbicara atau kurang fasih dalam berbicara padahal sudah waktunya, insya Allah anak tersebut akan dimudahkan,
diberi anugerah agar cepat berbicara. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Silahkan Bapak Ibu sekalian mengamalkan doa-doa tersebut. Bisa doa pertama, kedua, atau ketiga, dibacakan secara rutin, kemudian ditiupkan kepada anak, kemudian bisa juga ditiupkan ke air dan diminumkan kepada sang anak. Insya Allah dengan izin Allah semuanya bisa terkabulkan, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.